Keep excellent with Click FM. Educating, entertaining radio. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Selamat pagi untuk yang bergabung dengan program kita sejak jam 7. Sekarang kita punya segmen khusus kita sematkan di program Obrolan Pagi, yaitu Jendela Ruang Pikir, kolaborasi Klik FM bersama John Robert Powers. Dan hari ini kembali kita punya kesempatan dan ruang untuk ngobrol-ngobrol dengan International Director John Robert Powers Indonesia yang ada di Jakarta. Ada Ibu Indayati Utomo. Bu In, selamat pagi Bu In. Selamat pagi Mas Iman, selamat pagi pendengar Klik. Terima kasih waktunya Bu In. Mohon maaf, Jakarta bagaimana? Tadi saya dapat kabar situasi Jakarta hujan. Hujan. Waduh, enggak. Agak gelap juga sih. Terus kapan mataharinya Bu In kalau begitu muncul? Itu yang saya tunggu-tunggu, antara menunggu dan mensyukuri karena malas kerja. Luar biasa. Baik, Bu In, tema kita hari ini adalah membahas tentang prinsip-prinsip negosiasi. Nah, mudah-mudahan Bu In bisa memberikan gambaran untuk pendalaman awal dulu untuk membuka diskusi. Saya ingin tahu, menurut Bu Indayati, apa sih definisi negosiasi menurut Ibu dan mengapa keterampilan itu menjadi krusial dan penting, Bu In? Sebetulnya negosiasi itu kalau kita secara tidak sadar sudah kita lakukan anytime, setiap saat. Cuman orang tidak sadar ya. Karena pada dasarnya setiap manusia punya kesepakatan, punya keinginan masing-masing. Itu karena diliputi oleh egonya, terus kemudian selalu ingin menjadi pemenang ya. Jadi jiwa manusia itu selalu dia jadi pemenang dari mulai jadi bibit aja dia selalu jadi pemenang ya. Jadi harus itu ada keterampilan negosiasi untuk menjadi satu titik temu gitu antara seseorang dengan orang lain atau satu pihak dengan pihak lain. Tidak selalu satu orang tapi bisa lebih supaya ada harmonisasi itu dalam membangun suatu hubungan. Itu sebetulnya dasarnya. Jadi tidak ada kesepakatan itu yang harus dibuat sepakat gitu Mas. Bu In, kalau bicara soal tadi Ibu mengatakan bahwa tanpa sadar atau tidak sadar kita setiap saat itu melakukan negosiasi. Nah, dari kacamata dan pengalaman Bu In, saya pengen tahu juga sih, apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan seorang pelaksana negosiasi atau negosiator sebagai catatan kami nih Bu In? Apa ya kalau dibilang kesalahan umum? Kesalahan utama adalah ingin menekan dan ingin semua keinginannya itu yang terpenuhi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Itu kesalahan terbesar. Sehingga akhirnya dalam negosiasi itu menghasilkan pihak yang lain itu merasa dirugikan dan itu bisa memutus sesuatu hubungan. Gitu. Padahal manusia itu makhluk sosial yang selalu ingin terus keberlangsungan berhubungan dengan orang lain. Betul. Itu yang kesalahan terbesar. Lalu kalau dalam konteks komunikasi dan juga relasi antar manusia atau antar orang, bagaimana Bu? Karena dalam konteks negosiasi itu kan saya ada dengar nama istilah win-win solution. Nah, apa sih yang membedakan kompromi dengan solusi win-win itu Ibu? Kalau itu ada macam-macam ya. Ada yang kalau strateginya mau win-win ya itu kita mesti ada kolaborasi satu dengan yang lain. Jadi tidak saling menekan, kamu ya dapat saya ya dapat gitu ya. Jadi itulah yang salah satu cara. Yang lain itu adalah win-lose competition gitu ya. Jadi competition jadi salah satu lose gitu. Nah, itu tergantung dari kepentingannya, Mas. Ada yang satunya itu kompromi, yaitu saling berkorban. Jadi kalau kita main kartu itu win-win gitu ya. Kita mulai memancing kartu kita, gitu. Sana mancing begini. Nah, siapa yang menang gitu kan? Tapi kalau yang namanya kompromi itu kartunya dibuka semua di atas meja. Akhirnya yang satu ya udah deh sekarang begini gitu ya.
Saya di sini, kamu di sini, gitu. Itu kompromi. Atau kalau yang win-lose itu tergantung dari kebutuhan pihak, salah satu pihak. Misalnya saya membutuhkan barang yang Mas Iman tawarkan, tapi di tempat lain itu nggak ada. Maka saya tidak boleh selalu win. Saya bisa lose di kacamata lawan. Tapi kan tidak lose yang pada hakikinya yang benar-benar lose. Ya. Tapi yang penting saya dapat barang ini. Nah itu jadi tidak ada penekanan-penekanan, desakan-desakan untuk mepet Mas Iman gitu. Yang paling banyak itu kita bisa lihat praktek itu di pasar ya. Oh ya. Pasar itu sebetulnya penjual itu misalnya ibu-ibu yang jual sayur atau apa kan biasa pembeli itu agak neken ya gitu kan. Kasih dong embuhnya tambahan gitu ya. Nah itu tuh kan itu yang namanya kompetitif sebetulnya gitu. Tapi ibunya kan juga nggak rugi benar-benar karena dia sudah tahu tambahin ini gitu. Karena nggak ada orang yang mau benar-benar kalah kecuali dia dalam posisi yang sangat-sangat butuh ditolong. Gitu. Untuk yang baru bergabung, kita sedang ngobrol dengan Ibu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers dalam program Jendela Ruang Pikir. Bu In, kalau saya tangkap dari penjelasan barusan Ibu In katakan, berarti dalam negosiasi itu yang namanya rasa, yang namanya feeling itu juga bermain ya Bu ya? Oh iya, sangat. Jadi sebetulnya kalau negosiasinya mau dapat hasil yang bagus, maka kita tuh benar-benar harus bisa membaca lawan, gitu kan? Membaca lawan itu seperti apa? Nah berarti tracing, kemudian browsing itu harus ada, harus tahu. Oh besok mau ketemu Mas Iman, apa yang harus saya siapkan gitu. Dan kita juga harus punya bottom line-nya apa, the worst case itu apa gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata membabi buta itu strateginya gitu. Seperti orang main kartu gitu loh Mas. Jadi kan ngebet satu, ngebet sini gitu kan. Oh bisa membaca, oh dia punya kartu apa gitu. Nah disinilah perlu yang namanya patient emotional control-nya itu perlu. Gimana itu Bu bentuknya? Gerada geruduk gitu loh Mas. Oke. Ya. Tapi Bu, tadi di awal Ibu juga mengatakan bahwa sadar atau tidak sadar kita tuh setiap saat melakukan negosiasi. Nah, kalau konteks personal, konteks bisnis, apalagi dalam tataran internasional, kan bentuk negosiasi jadi beda Bu ya? Gimana Mas? Negosiasi apa? Konteks internasional, konteks personal, dan konteks bisnis itu kan bentuk negosiasinya jadi berbeda. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran garis besarnya di mana ya kalau misalkan kita negosiasi dalam konteks personal, dalam konteks bisnis, dan tataran internasional pasti lain-lain toh Bu ya? Sebetulnya sama, karena kita sudah membaca lawan. Misalnya kemarin Pak Prabowo dengan Trump itu ya untuk urusan resiprokal ya. Dari 19 turun mulai tadinya 10 terus sekarang ke 15 gitu kan. Orang yang tidak mengerti, yang tidak ikut atau involved di dalam itu selalu menganggap Indonesia kalah. Tapi harus tahu Pak Prabowo itu ahli strategi. Jadi kita belum bisa membaca hasilnya seperti apa. Tapi paling tidak negosiasinya dari 19 ke 15 itu sudah win. 4% kan lumayan gitu kan. Jadi mungkin Pak Prabowo memang sudah punya bottom line, paling tidak seberapa alternatif apa yang harus saya lakukan. Contohnya seperti itu. Nah, pada prinsipnya itu adalah kita seperti yang minggu lalu Mas, kita harus punya yang namanya kemampuan persuasif. Persuasif itu dulu. Kalau sudah ada persuasif, itu orang itu ada trust, relationship itu terjadi trust. Maka dia akan mau duduk bersama untuk bernegosiasi. Di dalam rumah tangga juga sama, gitu kan. Kalau suami istri mau menang-menangan, itu tidak akan terjadi hasil yang baik dalam negosiasinya. Satu mau ke mall ini, satu mau kepentingan ini, tidak akan ketemu. Betul. Antara orang tua dan anak gitu kan juga tidak akan ketemu. Antara rekan kerja juga tidak akan ketemu kalau terus mau salah satu mau menang-menangan gitu.
Tujuannya itu adalah sama, nanti terjadi kesepakatan dan dua-duanya mengalami kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Mhm. Itu. Dalam konteks menang-menangan tadi saya jadi muncul gini. Lalu bagaimana menghadapi pihak yang punya kekuatan besar yang memang ingin menang dalam hal negosiasi ini, Bu In? Ya mungkin kita perlu mundur satu langkah dulu sambil membaca. Aha. Harus punya trik ya Mas ya. Harus punya pandai-pandai. Oh saya kalah di sini, saya menang di sini. Misalnya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kalau dalam Jadi konteks ya, Ibu harus lanjut. ada strategi. Strateginya tuh harus ada. Gitu. Oke. Selain strategi, keterampilan apa yang paling relevan untuk negosiasi zaman sekarang, Ibu? Yang pertama itu kita harus yang tadi ya, tracing, browsing, kekuatan dan kelemahan lawan. Itu nomor satu. Terus kedua, kita itu mesti punya kesabaran untuk mendengar apa yang dia sampaikan. Setiap kata dan setiap apa yang dia lakukan itu pasti bermakna. Listening skill-nya, gitu kan. Kemudian harus yang lebih penting lagi, otak kita harus bermain, Mas. Analyzing skill-nya. Apa sebetulnya yang dia harapkan, gitu ya. Jadi di situ setelah analyzing skill, maka baru kita mulai bargaining. Ini saya begini, saya begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sebelumnya Mas, kita harus prepare. Preparing itu mutlak. Setiap apa yang mau kita lakukan dalam pekerjaan, dalam komunikasi, dalam apapun, preparing. Itu nomor satu gitu. Nah kemudian kita kalau mau mulai bargaining kan biasanya itu kita ada gontok-gontokan segini, segitu, kamu saya tekan, saya ini gitu kan. Nah itu bagaimana menahan emosional supaya kita tidak terpancing gitu ya. Nah akhirnya kita siap dengan bottom line, alternatif. Ya udah saya segini karena kita mengakhiri. Kalau buntu, kalau misalnya kita buntu misalnya, nah kita minta waktu. Minta waktu jeda daripada kalah telak gitu kan misalnya. Tunggu ya. Saya 1-2 hari. Tapi kalau kelamaan itu pun risiko. Karena bisa berubah lagi. Betul. Bisa zero lagi. Betul. Kita masih ngobrol dengan Ibu Indayati Utomo, International Director di John Robert Powers. Ibu, kita punya pengalaman ketika pandemi melanda, dunia serba tertutup dan terbatas, semua kegiatan tatap muka beralih ke online, digital. Nah, dalam konteks bisnis, dalam konteks relasi, semuanya menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Apakah ada pengaruh negosiasi dalam konteks perubahan teknologi seperti sekarang, Ibu? Ada juga Mas, karena mau nggak sebetulnya lebih menang yang sudah memberikan satu ini ya Mas, regulasi ya Mas, kita nggak bisa menolak itu. Pada saat kita online itu masih bisa tatap muka ya, masih tetap bisa tatap muka. Tapi sekarang kalau semuanya membisu itu sepertinya sudah tidak ada negosiasi. Karena yang namanya komunikasi itu harus ada dua arah. Negosiasi ya jelas dua arah. Nah tambah lama itu ya kalau teknologi ini setengahnya ya kita akan tertekan dengan kekuatan yang lebih powerful ya. Jadi memang makhluk sosial itu diciptakan memang untuk bersosialisasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Betul. Gitu. Betul, setuju. Ibu jadi penasaran, kalau saya coba kerucutkan pada situasi di kantor, dalam kesempatan kita di lingkungan kantor, setiap hari kan kita ketemu dengan orang dan selalu berhubungan dengan pekerjaan. Bagaimana misalnya kita mendapatkan suatu tugas, peran yang itu di luar job desk kita, bagaimana kita menolak atau menegosiasinya supaya our main purpose atau our main job desk itu betul-betul terlaksana sebelum kita mendapatkan atau melaksanakan job desk yang di luar peran utama kita, Ibu. Gimana ya? Nawarnya itu gimana, Ibu? Pandai-pandainya membuat satu questioning. Gitu kan, misalnya saya lagi overload, tapi terus saya dikasih tugas begini. Ya kita jangan langsung siap gitu ya, karena saking takutnya. Memang benar mereka bos lebih powerful, kita powerless. Tapi kita kan boleh dong ada interaksi, Pak ini dibutuhkannya kapan? Gitu kan misalnya. Kenapa kamu nanya begitu? Kan mungkin orangnya akan menjawab begitu. Ya karena saya akan bisa atur
schedule saya atau bagaimana ini priority-nya Pak gitu misalnya seperti itu. Nah itu akan ketemu titik temu. Oh, kamu sedang mengerjakan apa? Nah, itu kan akan kebuka semua, Mas. Jadi buka kartu, saya sedang begini. Oke, kalau gitu nggak apa-apa besok. Nah, tapi tetap kita lakukan. Karena bos kan nggak mungkin salah. Yang salah kan selalu bawahan. Kalau bosnya salah, lihat aturan pertama ya Bu ini ya. Bos tidak Iya, pernah salah. nah di sinilah peran bahwa kita itu sebetulnya di tempat kerja itu to be professional, assertiveness-nya harus ada, Oke. bukan pas submissive atau pasif gitu, selalu yes. Mhm. Kita boleh bargaining, tapi kembali lagi pemilihan kata, kepandaian kita untuk mengajukan pertanyaan sehingga ketemu apa yang diharapkan itu akan menjadi win-win. Oke. Bu In, dalam skala lingkup kerja sekarang ini kan kita berhadapan dengan berbagai macam lapisan dan latar belakang yang memang sangatlah Ya. beragam. Apalagi rentang umur. Kadang di suatu kantor itu ada sosok yang memang sudah veteran ya, sudah lama di sana puluhan tahun, tapi juga menghadapi newbie, pendatang baru, fresh rekrut yang bergabung. Nah, cara kita bernegosiasi dengan mereka, apakah ada perbedaan Bu dengan dulu dan sekarang gitu? Kira-kira seperti apa ya Bu ya? Ada. Jadi senior itu biasanya otoriter, ya kan, otoriter. Sedangkan yang junior atau Gen Z dan semuanya itu gampang ngambek, gitu kan, gampang ngambek. Ini kan nggak ketemu, Iya. ya. Tapi bagaimana sebetulnya mentoring, misalnya senior itu betul dia senior, tapi senior ini insecure apa enggak? Dia tuh merasa ini pesaing yang bakal geser saya atau enggak. Itu nomor satu. Kalau seniornya insecure tidak akan ketemu. Nah, kalau seniornya insecure tapi jensinya ini orang yang mau belajar akan ketemu. Kalau tidak itu ada gap di dalam komunikasi gitu. Tapi itu harus ada mediator, Mas, berarti. Nah, mediatornya ini seorang negotiator sebetulnya. Oke. Dibutuhkan mediator yang pandai bernegosiasi. Pak, ini tidak ada tujuan untuk menggeser Bapak. Ini kan supaya Bapak bisa terbantu dengan adanya ini dan sebagainya lah. Seperti itu kepandaian untuk bisa bernegosiasi dengan senior dan junior ini. Gitu. Jadi negosiasi tidak selalu bisa hanya dua pihak, bisa ada mediator, Mas. Oke. Kalau gitu apakah sama negosiasi dengan kompromi, Bu? Itu hasilnya. Hasil dari negosiasi akan bisa terjadi kompromi. Gitu. Kalau di negara-negara kebanyakan juga harus diawali dengan mediatornya dulu. Jadi kayak atase gitu itu kan sebetulnya mediator. Nanti akan terjadi G2G atau sama dengan kita mau mempertemukan bos dengan ini akan terjadi B2B, harus ada mediator dulu gitu. Kalau gitu apa pesan Ibu khususnya untuk generasi muda, katakanlah kalau mungkin millennials, alpha dan sebangsanya untuk mendapatkan porsi dan peran negosiasi atau negosiator yang lebih baik dan handal di masa depan, Ibu? Ya, yang pertama dia harus teachable. Teachable itu adalah Gen Z itu dia masih perlu diisi, harus perlu belajar. Teachable kan orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi bersikaplah positif gitu ya, bahwa saya masuk di kantor ini mau banyak menyerap ilmu dari senior-senior, ya kan itu. Kemudian yang kedua dia juga harus memahami bahwa kehadiran dia itu bisa menjadi sesuatu nilai tambah buat senior, bisa juga menjadi ancaman. Maka pahami bahwa kamu datang ini bukan untuk mengancam, tapi berkontribusi juga. Gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Maka timbullah trust, Mas. Yang senior merasa, oh saya dihormati. Kan biasa senior itu ya ada juga yang masih birokrat, masih feodal gitu kan. Oh anak ini seperti anakku gitu ya, bisa mendekat. Nah itulah akan lama-lama milenial ini bisa overlap
Gitu. Jadi memang perlu kesabaran, emotional control itu perlu. Apalagi di saat Dan bulan kembali puasa. dan perlu jiwa untuk selalu belajar. Itu aja sih. Jadi milenial itu jangan arogan. Ya karena memang kita harus maklum milenial sekarang ini kalau dibilang kurang ada ini ya, milenial atau Gen Z itu kurang ada touching dari orang tua secara full, tidak seperti kita dulu. Mhm. Yaitu kita harus pahami. Jadi kalau kita senior ketemu junior yang ngomongnya ceplas-ceplos kurang ini, ya ikut aja. Oh ya memang dia gayanya zaman now. Zaman now, zaman dulu dan zaman sekarang. Kita masih ngobrol dengan Bu Indayati Utomo dalam segmen Jendela Ruang Pikir. Ibu, dalam konteks komunikasi kekinian gitu ya, di mana kita berinteraksi dengan berbagai macam lapisan, dari latar belakang umur juga berbeda gitu ya. Kalau mungkin mau dirangkum gitu, kira-kira rangkuman seperti apa Ibu yang bisa disampaikan dalam judul besar kita adalah Principle of Negotiation. Monggo Ibu. Jadi menurut saya mau senior mau junior itu pertama jangan memelihara ego ya. Egonya itu harus ditekan. Tujuan kita untuk bersosialisasi adalah memperbesar network, menambah wawasan dan semuanya. Karena itu hal yang paling hakiki di dunia ini, itu ego nomor satu. Terus kemudian yang kedua, pahami bahwa kebutuhan kamu juga orang lain juga membutuhkan gitu ya. Jadi di sini ada bukan hanya take tapi giving and take. Giving, take gitu ya. Nah, itu akan terjadi titik temu. Yang ketiga, etikanya harus ada. Bahwa setiap orang itu istilah Jawa semua mau dimanusiawikan, diuongke. Gitu. Jadi jangan semena-mena mau yang senior kepada Gen Z juga punya perasaan. Jadi jangan semena-mena gitu kan. Jadi ada satu titik temu gitu. Nah, ini terjadi kesepakatan kebutuhan kamu terpenuhi, kebutuhan saya juga terpenuhi dalam segala hal gitu ya. Nah, itu yang utama. Jadi memahami orang lain itu penting. Memahami kekuatan orang, kelemahan orang penting gitu, dan memahami kekuatan dan kelemahan kita juga lebih penting lagi gitu. Ya, jadi open minded dan berhati besar kalau gitu Bu ya. Ya betul, karena ya itu lagi Mas, kembali bahwa kesepakatan kan tujuannya kan kesepakatan. Ya. Misalnya mau pergi malam minggu gitu kan, si istri kepingin makan ini, si suami kepingin makan ini, ya ada kesepakatan gitu ya. Oke, minggu ini aku nurutin kamu, minggu depan gantian saya gitu. Seperti itu kepada anak juga sama. Jadi kan balance ya, hidup itu kan perlu balancing. Kalau keseimbangan dalam bisnis bagaimana Bu? Terkadang kan kita juga dikejar target, dikejar waktu, ada tenggat waktu, deadline. Nah, untuk balancing those factors itu gimana Bu? Sebetulnya kan ada spare. Kita kalau mau memberikan target itu kan harus spare. Misalnya tidak mencapai 100% minimum berapa, gitu loh Mas. Okay. Itu tetap terjadi negosiasi. Atau kalaupun mereka misalnya ini misalnya deadline gitu, deadline-nya hari ini gitu, minta ke atasan nambah dong Pak 1-2 hari, itu juga harus kemampuan negosiasi. Itu jadi itu yang saya katakan harus ada bottom line-nya, alternatifnya itu seperti apa gitu. Okay. Jadi jangan harus gini, kalau harus gini kebanyakan negosiasinya gagal. Kalau begini gimana, kalau begini gimana gitu. Nah sama dengan kita dengan klien, itu kan harus ada sesuatu alternatif gitu. Nah maka kita akan sukses. Selalu ada spare, jangan fix gitu. Baik, Bu In, terima kasih ngobrol kita dengan tema Principle of Negotiations. Mudah-mudahan bermanfaat dan semarak untuk menghadapi situasi akhir-akhir ini Bu In. Matur nuwun Bu In.
Terima kasih, selamat bertugas, Selamat Mas. pagi, Bu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers, ngobrol-ngobrol dalam segmen Jendela Ruang Pikir yang bisa klikers ikuti setiap hari Selasa pukul 8:30 pagi ya, 8:30 pagi di program Obrolan Pagi. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP-Indonesia. Click, click, click.